Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan nama saya Aprian Haribowo. Di sini saya sebagai host dari podcast hari ini. Hari ini saya Febrianti Alfionita. Bagaimana kabarnya Mbak Febri? Halo Mbak Naura, kabar saya hari ini sebenarnya saya lagi agak flu ya, tapi nggak apa-apa demi podcast ini saya siap selalu. Baik. Hari ini kita apa mengambil topik terkait dengan pembelajaran terpadu. Banyak banyak kecenderungan yang tumbuh dan berkembang di era saat ini sebagai inovasi model perkembangan terpadu sesuai dengan tantangan masa sekarang pun masa yang akan datang. Salah satunya adalah model pembelajaran tipe share yang akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Bagaimana Mbak Devi? Apakah sudah siap? Siap. Saya akan mulai ya sebentar. Baik, saya akan memulai pertanyaan pertama nih Mbak. Mengapa pembelajaran terpadu memerlukan model pembelajaran sih? Oke, jadi mengapa sih pembelajaran terpadu itu memerlukan model pembelajaran? Nah, tentunya pembelajaran jika dilakukan tanpa model tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk itu, model merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Nah, model pembelajaran terpadu yang berkembang ini juga harus didasarkan oleh perkembangan pendidikan juga tentunya. Nah, mengapa hal tersebut dilakukan? Agar tidak keliru dalam pemilihan model pembelajaran. Seperti itu, Mbak Naura. Oh, berarti penting banget ya Mbak Febri model pembelajaran itu. Ya, Kemudian kita kan membahas tipe model, tipe share atau terbagi. Itu bagaimana sih Mbak Febri? oke. Kita membahas model tipe shared atau terbagi ya. Nah, model tipe shared ini merupakan model pembelajaran yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama tentunya. Nah, penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya ini harus dipayungi dalam satu tema yang sama. Jadi, tidak boleh berbeda tema ya, teman-teman. Sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna juga bagi siswa. Contohnya kayak misal ya, kita menggabungkan antara mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran IPA ya. Nah, kalau ingin menggabungkan dua mata pelajaran tersebut, tentunya juga harus dalam satu tema yang sama, tidak boleh berbeda. Seperti itu. Berarti ini sama kayak apa yang di kurikulum 2013 itu yang Febri yang tematik itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pastinya apa model ini ada kekurangan dan kelebihannya ya. Menurut Mbak Febri, apa sih kekurangan dan kelebihan dari tipe share atau terbagi? Tentunya setiap model pembelajaran ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, kalau dalam tipe shared ini, kekurangannya, kelebihannya terlebih dahulu ya. Kelebihannya itu mampu mentransfer konsep secara mendalam. Sedang kekurangannya sendiri itu terletak pada penyusunan rencana model pembelajaran. Nah, kenapa kekurangannya terletak pada penyusunan rencana model pembelajaran? Karena untuk menyusun rencana model pembelajaran ini diperlukan kerjasama guru antar mata pelajaran yang berbeda.
sehingga diperlukan waktu yang ekstra untuk mendiskusikan hal ini. Seperti itu. Berarti lumayan lama ya Mbak, untuk menyiapkan materi dengan model tipe share ini. Ya, karena butuh apa guru mata pelajaran yang berbeda-beda seperti itu. Seperti itu. Kemudian apa sih langkah-langkah yang harus ditempuh atau dilakukan saat menyusun pembelajaran tipe share ini atau tipe terbagi ini? Langkah-langkah yang ditempuh ya untuk menyusun pembelajaran tipe SHAT ini. Yang pertama yaitu menentukan dua mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester. Dan yang ketiga, memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan atau keterkaitan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat, memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Itulah langkah-langkahnya, Mbak Naura. Terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya nih. Media pembelajaran apa sih yang dapat digunakan untuk pembelajaran tipe share ini? Mohon maaf Mbak Naura, kok suaranya kurang terdengar di saya. Oh, gitu. Boleh, baik saya ulang lagi ya. Media pembelajaran apa menurut Mbak Febri yang dapat digunakan untuk pembelajaran tipe share ini? Oke, media pembelajaran apa yang cocok untuk model pembelajaran tipe share ini ya? Nah, Ya, teman-teman tentunya selain model, media juga berpengaruh untuk menunjang keberhasilan guru dalam menyampaikan materi. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu media itu apa sih? Media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Nah, media yang cocok digunakan untuk model pembelajaran tipe shared ini yaitu ada pop-up book. Nah, pop-up book ini adalah sebuah buku cerita bergambar dengan gambar yang lucu atau bentuknya menarik karena dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Nah, buku pop-up ini memudahkan guru memancing siswa untuk berkonsentrasi dalam menyimak dengan berbantu gambar yang muncul dan berbentuk 3 dimensi atau 3D. Sehingga dengan menggunakan media ini dapat meningkatkan partisipasi siswa untuk berkonsentrasi serta memahami apa yang guru sampaikan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi yang cocok ada salah satunya ada ya ini buku pop-up book ini. Gitu Mbak Naura. berarti media pembelajaran ini harus menarik gitu ya Mbak Febri ya. Ya, betul Memancing sekali anak harus menarik. biar aktif, biar mudah mengerti. Ya. Kemudian saya ingin tanya, kira-kira ada tidak ya peningkatan yang terlihat saat penerapan model pembelajaran tipe ini? Baik. Kira-kira ada atau tidak ya peningkatan yang terlihat saat terjadinya penerapan model pembelajaran ini? Ada tentunya. Jadi salah satunya ada meningkatkan pemahaman dan penghayatan mahasiswa. Mohon maaf, meningkatkan pemahaman dan penghayatan siswa terhadap isi pembelajaran pada tingkat bermakna. Lalu meningkatkan keterampilan mengidentifikasi, mencari, mengemas, dan melaporkan hasil informasi yang relevan sebagai orientasi pembelajaran. Lalu meningkatkan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, dan menantang. Mengembangkan sikap positif siswa terhadap prakarsa dan tindak belajar, sikap mandiri, kreatif, dan produktif. Nah, jadi untuk
peningkatan yang terlihat saat penerapan model pembelajaran tipe shared ini ada 4 ya, Mbak Naura. Itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu. Oh, baik ya itu. Berarti banyak ya keuntungan dari tipe share itu. Baik, pada podcast hari ini saya akan membuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Oke, baik kepada Mbak Roro Afifah, silakan bertanya kepada narasumber kita. Ya, terima kasih Kak Naura. Saya Raden Naura Afifah Rahma Ervina dengan NIM 076. Mohon maaf tidak bisa on cam karena terkendala jaringan. Saya izin bertanya kepada narasumber kita yang sangat cantik ini, Kak Febri. Jenjang pendidikan apa sih yang cocok untuk menerapkan model SET ini? Dah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak pertanyaannya Mbak Roro. Bagaimana Mbak Febri? Bisa langsung dijawab? Oke, bisa. Sebentar. Jadi pertanyaan dari Mbak Roro tadi, jenjang pendidikan apa sih yang cocok untuk menerapkan model shared ini ya? Nah, menurut saya, jenjang pendidikan yang cocok untuk menerapkan model share ini, salah satu modelnya ini tuh bisa diterapkan ke semua jenjang pendidikan. Nah, contohnya SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi pun juga bisa begitu. Apakah sudah menjawab dari Mbak Roro? Sudah Kak Febri, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi penerapan tipe share ini bisa diterapkan di semua jenjang ya teman-teman. Mau dari SD, SMP maupun SMA karena lebih bisa mendapat memahami pembelajaran karena bisa terkait antar mata pelajaran yang lain. Baik, saya akan akhiri podcast hari ini yang telah diisi oleh narasumber kita yang hebat. Terima kasih Mbak Febri. Sama-sama Mbak Naura. Sangat senang bisa mengikuti podcast hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.